Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ubi TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, utamanya nikmat iman yang saya yakin akan senantiasa setia menghantarkan kehidupan kita. Sahabat TV, salawat serta salam insya Allah jadi keseharian kita. Satu di antara bukti nyata kita cinta Rasulullah, kita rindu Rasulullah. Ramadan tiap tahun datang menghampiri kita. Dan kita rasakan suasana luar biasa. Ibadah banyak. Tapi pengaruhnya di tengah kehidupan tidak ada yang menandingi Ramadan. Semua masjid penuh. Tarwih ada di mana-mana. Tidak hanya kantor, tidak hanya masjid, tapi di RT RW terkadang mengadakan tarwih keliling. Tidak ada masjid kecuali sampai meluber nutup jalan terkadang. Sama ramainya dengan sholat Jumat. Tapi spirit itu hanya nampak pada sampai tanggal 15 Ramadan. Ke atas mulai maju sopnya. Mulai berkurang jamaahnya. Pertanyaannya, bagaimana spirit Ramadan itu mampu kita hantarkan mulai awal sampai akhir? Sehingga ibarat baterai HP dicas 1 bulan itu cukup untuk 11 bulan. Spirit itu tetap ada sampai Ramadan yang akan datang. Ini yang dilakukan Rasulullah dalam bentuk doa. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan suasana ini sampai Ramadan yang akan datang. 1 bulan dicas kuat untuk 11 bulan. Kita semua sadar bahwa satu di antara manfaat yang terbesar dalam ibadah Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Sertifikat bagi kita, terhantar kita menjadi umat yang terbaik. Ini Ramadan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia siapa yang terbaik? Takwanya. Untuk mencapai gelar itu ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bersihkan dada kita. Bersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, takhalli. Kosongkan dada kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Kalau kita rinci akhlak yang tercela itu setidaknya ada 3. Ada yang merusak akidah, merusak iman. Di antaranya kufrun. Tahu salah tapi dilaksanakan. Tahu benar tapi diabaikan. Ini yang sering terjadi. Kalau kita berbicara al-asr, masa, waktu, 1 hari dimanapun kita berada 24 jam. Sekalipun terkadang lebih lama siangnya daripada malamnya, di tempat yang lain lebih lama malamnya daripada siangnya. Terkadang sama antara malam dan siang. Tapi dalam kurun waktu 40 tahun, dimanapun kita tinggal,
maka akan sama bilangan jamnya dalam satu hari. Apakah yang lebih lama atau lebih pendek siang dan malamnya, tapi dalam 40 tahun sama nanti antara malam dan siang, seimbang. Apa saja yang kita? Yang pertama, selamatkan akidah kita, kufrun. Yang kedua, sombong, angkuh, besar kepala. Ini penyakit yang akan merusak akidah kita. Di saat berkuasa, mau apa kamu? Saya yang berkuasa di sini. Ketika menolong orang, untung ada saya. Mengangkat, menyamakan dirinya dengan kekuasaan Allah seakan-akan. Dan itu banyak temannya, Mas, orang sombong itu. Ada sedikit pandangan, pantas sombong, dia kaya. Pantas sombong, dia pangkat. Pantas sombong, dia pinter. Yang celaka, pangkat tidak, kaya tidak, sombongnya berlipat-lipat. Ini yang luar biasa. Yang kedua, hasud. Sampai ada satu surat menerangkan itu. Min syarri hasidin idza hasad. Rusak akidah kita ini. Anak sekarang sudah tidak ada SMS ya, sudah WA. Dulu waktu ada SMS, istilahnya SMS. Senang melihat teman, susah melihat teman, senang. Ini hasud ini. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, tulul amal. Panjang angan-angan. Langkah tidak pernah diayunkan. Nanti saya akan begini. Sampai nanti lusa saya akan begini. Hanya cita-cita saja yang ada. Angan-angan saja. Tapi tidak pernah ada tindakan. Ini sering menghantui kehidupan kita. Banyak rencana, tapi sama sekali tidak ada kerja. Untuk yang kedua, segmen berikutnya adalah yang merusak ibadah. Insya Allah kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah. Yang kedua, penyakit yang akan merusak ibadah. Ini yang harus dibersihkan, dikeluarkan dalam dada kita. Yang pertama, riya. Pamer. Menampak-nampakkan kebaikannya. Kejelekannya seabrek. Tapi untung Allah masih menolong kita. Ditutupi oleh Allah kejahatan dan kejelekan kita. Padahal perintah Allah kalau untuk kebaikan mestinya ditutupi juga oleh kita. Karena Allah Maha tahu. Coba dibuka aib kita. Tidak ada yang berhak untuk menjadi yang terhormat. Seakan-akan seperti itu. Banyak aib kita ini. Tapi penyakit riya yang merusak segalanya. Ini yang pertama.
Yang kedua, merusak ibadah adalah medit, pelit, bakhil, kikir, Mas. Karena yang dicintai Allah itu tangan di atas. Memberi kaya. Tangan di atas, ini ibadah, Mas. Apapun, bahkan senyuman sekalipun itu jadi ibadah. Tapi ya jangan ibadahnya dengan senyum terus gitu, Pak ya. Akan merusak ibadah. Sedangkan yang ketiga yang merusak ibadah adalah mengenyampingkan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan dirinya atau masyarakat yang lain. Karena niat kita semuanya lillah. Di sanalah perlunya makna Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya ada 3. Biasanya kita hanya diberi makna yang pertama saja, atas nama Allah, dengan nama Allah. Ini bismillah. Yang pertama atas nama Allah. Ya. Ini bismillah. Ba-nya harfu jar. Tapi ada makna kedua, bismillah. Bersama Allah. Innallaha yara. Bismillah yang kedua bersama Allah. Bismillah ini maknanya bersama Allah. Hadisnya ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Di hadis yang lain, wallahu tujahadak. Allah ada di hadapanmu apapun yang kau lakukan. Ini makna yang kedua. Sadar kita bahwa kita sedang bersama Allah. Sadar kita bahwa kita atas nama Allah. Kalau saya hadir di sini atas nama rektor, maka fasilitas saya seakan-akan fasilitas rektor. Tapi atas nama. Kita atas nama Allah. Yang maha kuasa, maha agung. Sedangkan yang ketiga, untuk Allah. Bismillah itu hanya untuk Allah. Ini yang harus kita sadari. Apapun yang kita lakukan, awali dengan atas nama Allah, bersama Allah, dan hanya untuk Allah. Ini yang harus bersih dengan ditempuh jalan ini. Apapun yang kita lakukan, hanya untuk Allah. Sedangkan yang ketiga, yang harus kita bersihkan adalah yang merusak akhlak, yang merusak aksi. Yang pertama, jangan rusak aksi kita dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kembali, memperdengar-dengarkan kepada orang lain, menampak-nampakkan kepada orang lain. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apalagi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Sekalipun dengan lemah lembut. Maaf, mari diminum. Saya baru pulang dari Paris. Ini belinya coklat ini di bawah Menara Eiffel. Mahal ke sana, Mas. Enak menyampaikannya tapi hati loro. Nggak sekalipun enak, kayak makan duri di sini, Mas. Ini yang harus kita hindari. Demikian juga dengan perilaku puasa. Sehingga nilai puasa terkadang rusak ketika dia berbuka, Mas. Maka di sana akan timbul permasalahan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi menghadiri dan menghampiri kita.
terbang dari New York umpamanya jam sesudah Jumatan, terbang ke Jakarta, sampai di Jakarta hari Ahad, Mas. Sabtunya kita puasa di mana ini? Maka ilmu pengetahuan yang menjawabnya, Mas. Apa ilmu pengetahuan? Dikatakan satu hari kalau saat itu kita menjumpai terbitnya fajar dan menjumpai terbenamnya matahari. Selama perjalanan kita menjumpainya hanya terbit fajar di sana, terbit fajar di Jakarta. Ini satu di antara pengaruh atas nama Allah. Kita lanjutkan nanti untuk Allah pada segmen yang berikutnya. Sahabat UBTV yang dimuliakan Allah. Yang kedua ialah pendekatan tahalli pakai hak. Kalau tahalli tadi pakai hak, membersihkan. Kalau tahalli pakai hak itu artinya menghiasi. Yang dimaksud dengan tahalli, hiasi kehidupan kita dengan amal salih, bukan dengan amal salah. Kalau kita hiasi dengan amal solih, maka kehidupan kita itu menjadi ibadah. Karena semuanya jadi hiasan. Ucapan jadi hiasan, tindakan jadi hiasan, pola fikir jadi hiasan. Karena semuanya untuk Allah, bersama Allah, dan hanya untuk Allah. Atas nama Allah, untuk Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Hiasi dengan amal solih. Nah, amal solih inilah yang kita kenal dengan ibadah. Maka ada pendekatan yang kedua, segitiga juga. Kalau tadi iman, amal solih, akhlak, ini yang pertama akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga takwa. Bukan akidah kalau tidak melahirkan ibadah, bukan ibadah kalau tidak melahirkan takwa. Bukan takwa kalau tidak dari ibadah, dan bukan ibadah kalau bukan karena akidah. Apa ibadah ini? At-taqarrubu ilallah. Itu kata kuncinya. Dinamakan ibadah setiap apa yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Singkatnya, ingat Allah. Innallaha ma'ana. Seakan-akan kita senantiasa bersama Allah. Mau tidur bersama Allah, bismikallah. Bangun tidur bersama Allah, mandi bersama Allah, kerja bersama Allah, sampai tidur lagi bersama Allah. Ini baru bermakna ibadah. Orang yang beribadah bermakna takwa. Takwa sering dilantunkan. Tapi ketika ditanya takwa itu apa, banyak yang bingung. Yang pertama, takwa itu taat patuh. Ittaqo yattaqi takwan. Semuanya takwa. Ittaqo artinya taat, patuh. Ini yang pertama. Taat, patuh.
Ini takwa. Taat aturan dan hukum Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mau taat kalau Al-Qurannya tidak pernah dibaca? Taat aturan, baik Allah maupun aturan manusia. Yang kedua, waqayaki wikoyah. Ini yang kedua. Waqayaki wikoyah. Watakwan, sama masdarnya takwa. Apa artinya? Teliti. Iya, teliti. Hati-hati. Waspada. Ini maknanya takwa. Orang yang bertakwa pasti teliti. Orang yang bertakwa hati-hati. Orang yang bertakwa waspada. Ini takwa. Sedangkan yang ketiga itu adalah kuat. Qawiya, yakwa, kuatan. Watakwan, sama takwa juga. Artinya kuat. Orang bertakwa itu pasti kuat. Apanya yang kuat? Yang pertama akidah. Kuat akidahnya, kuat keyakinannya, mantap keyakinannya terhadap Allah, bahwa Allah segalanya. Yang kedua, arti takwa, kuat ibadahnya. Semua yang dikerjakan mampu dihantarkan untuk bermakna ibadah. Kerjanya ibadah ketika dia hantarkan bersama Allah untuk Allah, akan bermakna ibadah. Yang ketiga, kuat ilmunya. Yang namanya ilmu manfaat, bermanfaat. Apa artinya ilmu? Kalau untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Kalau orang yang bertakwa, ilmunya akan mengangkat dan mengangkis musuh-musuhnya jadi penghuni surga. Sedangkan yang keempat, kuat hartanya. Bukan miliarder, tapi manfaat. Semua hartanya ini bermakna karena semuanya disalurkan di jalan Allah Ar-Rahman. Saya masih ingat Yai Wahab, temannya Hasyim Asy'ari, temannya Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu ada 3 serangkai. Ada Ahmad Dahlan, ada Hasyim Asy'ari, ada Wahab Hasbullah. Ditanya, Kiai, agama itu apa? Katanya. Jawabnya singkat, Nger, agama itu nyah-nyoh gitu. Nyah-nyoh. Memberi agama itu, bukan menyakiti, bukan merampas. Iya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kuat dakwahnya. Yang keenam, kuat persatuannya. Sedangkan yang ketujuh, kuat jasmaninya. Ini juga penting. Sehat, afiat. Ini sasaran dari takhalli dan tahalli. Jadi, sedangkan yang ketiga, tajalli. Apa tajalli itu? Performa kesempurnaan hidup. Apa itu? Terhantar kita menjadi manusia muttaqin. Kalau 1, 2 kita kuasai, maka yang ketiga berhak untuk menerima sertifikat dari Allah sebagai orang yang muttaqin. Kita ini insya Allah mudah-mudahan sebagai orang yang siap untuk menerima sertifikat dari Allah sebagai muttaqin. Kita hantarkan dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.